Anda masih bersama kami di sini bersama Mahesa tentunya ya. Kalau kita membicarakan masalah keluhan kejantanan pasti tidak ada habisnya dan pastinya juga bikin penasaran, khususnya buat para pria perkasa yang ada di rumah. Maka dari itu, bersama kita malam hari ini di KS TV untuk membuka kesempatan untuk pria perkasa yang ada di rumah, mungkin yang masih malu datang ke kliniknya Mahesa, malam hari ini bisa konsultasi langsung bersama Pak Wahyu via telepon bareng kita di sini di 085 799 767676. Sekali lagi di 085 799 767676. Nah, ini nanti kalau seandainya pengen konsultasi, tanya-tanya, curhat sedikit pun tentang masalahnya juga boleh. Nanti akan diberikan solusinya bersama Pak Wahyu malam hari ini. Kita akan kembali lagi dengan tema kita malam hari ini, jeritan hati istri. Tadi kalau kita sudah sempat membahas ya tentang seputar onani, terus bahkan juga tahapan pertama dari keluhan kejantanan itu adalah lemah syahwat tadi ya Pak Wahyu. Nah, ini kita membahas tadi sempat kejeda perawatan. Ini memang sangat penting ya Pak Wahyu, perawatan itu ya. Iya, kita kan ibarat mesin ya, harus ada perawatan sehingga biar lancar tuh ya. Karena seperti tadi umumnya bilang itu kan jimat itu ya. Barang cici harus di rumah. Harus di rumah, itu barang penting loh. Tapi serius Pak Wahyu, ini udah ganteng ya, ganteng kaya komplit lah. Tapi kalau jimatnya nggak bisa apa juga. Iya, melempem kacauan kan, kayak kerupuk nggak ada suaranya. Makanya seperti itu kan. Bagusnya seperti itu karena apa yang namanya Mr. P kalau ada perawatan itu beredarnya lancar ke situ. Oh, di situ lancar. Iya, apalagi kalau yang namanya Mr. P itu seringnya berhubungan, dalam arti seringnya berhubungan itu seminggu 2 atau 3 kali, itu bukan bagus juga. Itu sehatnya Mr. P itu ya buat berhubungan itu. Tapi sebenarnya tadi kan dikatakan ya, berhubungan saya sempat dengar 2-3 kali. Normalnya dalam melakukan hubungan suami istri, itu normalnya 1 minggu. Saya kan kalau sukanya setiap hari aja, sukanya. Tapi kan dikatakan juga untuk kondisi sperma itu kan juga butuh produksi. Ini lebih bagusnya 1 minggu berapa kali Pak Wahyu? Ya kalau kita kan ya semuanya tergantung daripada masing-masing pasien ya, kan harus dibicarakan kan. Kalau kita seperti kita harusnya ada durasi waktu. Seperti itu nanti malah kita nggak akan bisa. Oh, jangan di-planning ya? Naluri batin aja. Biar berjalan. Iya, seperti kita nanti seminggu 2 kali ya. 2 kali itu harinya apa? Kita jangan tentukan pengennya apa. Karena yang namanya kebutuhan batin itu tiba-tiba nggak bisa direncanakan. Kalau kita rencanakan ternyata kita kesibukan banyak. Malah kecewa ya? Iya, kecewa seperti itu. Kalau misalkan normal dalam arti normal berhubungan badan ataupun batin itu 3 menit sampai dengan 30 menit itu normal sebelumnya, udah bagus. Itu normal ya Pak? Itu. Oh, 3 menit sampai 30 menit itu normalnya. Iya, kalau bila mana ada hubungan yang sampai dengan 5 menit ataupun 10 menit kok itu katakanlah seperti cepat keluar, sebetulnya bukan. Oh, begitu. Iya, kalau misalkan cepat keluar itu belum ada 3 menit, lah itu namanya itu baru ada tanda-tanda. Iya, jadi itu soalnya apa yang namanya 5 menit, 10 menit itu bagus sebetulnya. Cuman mungkin kurang komunikasi. Dalam arti komunikasi itu pemanasan itu kan perlu, penting itu untuk merangsang kedua belah pihak kan. Jadinya jangan kita asal langsung hantam gitu aja, karena ada suatu foreplay juga. Oh, begitu ya. Itu untuk mempermudah atau mempercepat orgasme ataupun katakanlah ejakulasi itu. Oke, ini seandainya ada pertanyaan Pak Wahyu, kan tadi dikatakan lebih baik kita perawatan ya. Betul. Ini seandainya memang masih muda, belum menikah, tapi dia memang ingin merawat kejantanannya agar mempersiapkan kalau nantinya sudah menikah, ini kejantanannya sudah bagus nih. Ini bisa juga ya Pak Wahyu? Bisa, bagusnya memang ada perawatan. Jadinya kita bila mana nggak ada keluhannya, tapi kita perawatan itu bagus. Jadi untuk mencegah kan. Kita bagusnya kan mencegah daripada kita mengobati. Betul. Kalau sudah punya keluhan nanti terasa nanti parah. Karena namanya mengobati kan proses malah. Proses ya. Gitu. Jadi memang kalau lebih baiknya kalau di kliniknya Mahesa sih, kalau seandainya ada keluhan, itu lebih baik disampaikan ya Pak Wahyu. Iya, betul. Kalaupun nggak disampaikan ketahuan nggak sih? Iya, pasti ketahuan. Oh, ketahuan iya, ya. Jadinya dalam kan kita kalau misalkan mau melakukan suatu terapi kan harus ada konsultasi dulu ya. Nanti utarakan semuanya, jangan ada rasa malu, jangan ditutupi. Bila mana ditutupi, nanti ternyata di dalam kelihatan. Ketahuan juga ya? Iya, ketahuan waktu melakukan terapi itu ketahuan faktornya dari mana. Kan pada umumnya kan, wah masih bagus, RSI bagus, tapi saya nggak ada keluhan. Tapi ternyata waktu di terapi melempem, yang malah seperti itu kan. Bahayanya kalau kerupuk melempem, nanti dijemur lagi aja ya biar kriuk ya. Tapi Pak Wahyu, ini dikatakan di Mahesa kan ada juga terapi, terus pembelian ramuannya ini juga hanya bisa didapatkan di kliniknya Mahesa. Karena memang untuk menjaga keasliannya ya Pak Wahyu ya. Nah, ini untuk terapinya masih promonya dikasih gratis juga. Ya, sekarang, terapi konsultasinya gratis. Iya, promonya kan kita kan udah 2 bulan lebih ya itu ya. Sekarang kita ambil 1 paket.
gitu. Satu paket? Iya, satu paket, nanti kita terapi. Untuk terapi-terapi selanjutnya sampai kapanpun, terapi nanti yang dibayar itu ramuannya aja. Oh begitu. Iya, betul. Jadi enak ya Pak Wayu ya? Iya, ada perawatannya gratis kan? Nanti juga gratis. yang dibayar ramuannya aja. Jadi cuma ini ya, seandainya pertama konsultasinya memang udah gratis, betul, ya kan? betul. Terus habis itu untuk yang pertama untuk mendapatkan istilahnya perawatan seumur hidup ya. Perawatan seumur hidup, ini syaratnya cuma sekali saja, bayarnya di awal aja. Iya, betul. Nanti untuk selanjutnya satu paket itu kan, satu paket, misalnya bayar full ya, berarti ya. Nanti untuk terapi-terapi selanjutnya sampai kapanpun perawatan, kita nggak butuh perawatan kan, ibarat mesin kan. Nanti untuk perawatan-perawatan, servis lah ya. Betul. Nanti perawatan-perawatan yang dibayar itu ramuannya aja. Nah, ibarat motor ya, waktunya ganti oli kan ini ramuannya olinya, ya kan? Ya, betul. Jadi betul. olinya aja yang bayar, servisnya gratis. Betul. Kan nggak ada betul. kayak gitu, servisnya tetap bayar ya Pak Wayu ya. Ya kita kan untuk menolong laki-laki yang membutuhkan kan gitu kan. Iya, karena sebetulnya untuk seksualitas itu kan dibutuhkan sekali dalam kita rumah tangga, sebetulnya yang dibutuhkan kan seksualitas itu. Oke. Untuk meneruskan telah ataupun daripada kita keturunan kita kan gitu kan. Oke. Ini seandainya misal Pak Wayu, ini kan untuk terapinya kan yang terapi berikutnya kan gratis cukup bayar ramuannya aja. Seandainya sebelumnya untuk mendapatkan terapi ini di klinik yang ada di Tulungagung. Terus kebetulan dia pindah di Kertosono. Iya, betul. Ini masih berlaku untuk terapi gratisnya? Dimanapun yang ada Mahesa, klinik Mahesanya silakan aja. Oh gitu. Ya mungkin hari ini datang ke yang Kediri. Kediri. Kan, siapa tahu nanti bisa dia punya kesibukan di Blitar. Ya silakan aja ke sana, kartunya tunjukin aja. Oh, jadi sudah ada bukti kartunya? Iya, ada kartu nanti, katakanlah untuk langganan itu. Oh, jadi tetap bisa digunakan. Soalnya kan takutnya, waduh saya kalau harus ke Kediri terus kan kasihan ada juga. Gitu ya, bisa. Terus yang tadi dibahas itu ya, jangan Pak Wayu seperti itu. Ya kan jangan pakai sugesti seperti itu. Siapa tahu kalau misalkan dengan saya bisa, ternyata nanti saya pas ada itu kan ya. Malah nggak, katakanlah perawatan. Iya, tapi memang ini Mahesa ini sudah terkenal sampai mana-mana loh. Betul, ya. Saya betul, juga sebenarnya kirimannya udah sampai di mana-mana aja. Tidak hanya di Jawa Timur aja ya Pak Wayu, udah sampai Jawa Tengah, Jawa Barat. Pokoknya sudah ini, tapi semakin membuktikan bahwa memang Mahesa ini sudah banyak yang percaya. Betul. Dan sudah banyak yang membuktikan ya. Betul. Jadi memang ini bersama acara kita malam hari tidak hanya memberikan sekedar janji, informasi aja. Betul. Tapi kalau seandainya penasaran, bener nggak sih ini Mahesa harus ada perawatan kejantanan, terus ramuan, buktikan aja langsung. Kalau ramuan itu kita hampir seluruh Indonesia pengiriman ya, dari Irian, Kalimantan, Sulawesi juga kita kirim ke sana. Itu kalau sampai ke sana itu konsultasinya berarti lewat telepon ya Pak Wayu? Iya betul, lewat telepon. Bisa berarti ya konsultasi lewat telepon? Iya bisa. Pelayanannya 24 jam. Iya, kita akan memberikan pelayanan seperti itu kan. Karena yang namanya seksualitas kan sebetulnya dibutuhkan oleh setiap orang kan, laki-laki perempuan kan, suami itu pasti butuh. Dan itu pernah Pak Wayu malam-malam ada telepon curhat masalah keluhan kejantanannya, betul. Yang mungkin dari luar Jawa ya, terus tiba-tiba langsung pesan paket, itu juga ada yang kayak gitu? Ya ada banyak sekali sekarang kan gitu kan, konsultasi dulu kita kasih penjelasan, ya nanti bisa dikirim ramuan gitu. Oh gitu ya. Banyak sekali, kadang-kadang kebetulan pasien dari sini nanti ada kesibukan ke luar Jawa sana, ada langsung dari luar Jawa banyak juga. Oh gitu. Ya dari Nusa Tenggara, dari Makassar banyak datang juga langsung ke Mahesa. Tapi ini benar-benar membuat Mahesa ini semakin terbukti ya Pak Wayu? Iya betul, makanya kita nggak mau memberikan janji kan, biar pasien yang merasakan. Dan yang membuktikan sendiri. Iya, soalnya yang namanya kejantanan itu psikis pengaruh. Kadang-kadang kita terapi dengan ramuan nggak ada hasilnya. Soalnya apa? Untuk orang Jawa bilang kan kemerungsung. Apa Pak Wayu? Kemerungsung, buru-buruan gitu kan. Oh buru-buru pengen sembuhan gitu kan. Pak Wayu bahasanya kemerungsung. Ya kan untuk orang Jawa gitu kan, pengen sembuhan gitu kan. Terus yang kedua dituntut sama istrinya. Betul, sudah mencari solusi untuk pengobatan terapi sama ramuan, nggak hasilnya nggak ada. Seperti itulah. Laki-laki akhirnya rendah diri lagi, ketakutan lagi. Down lagi. Ya ini tetap nggak ada hasilnya. Malah bahaya kayak gitu. Iya, hati-hati dengan psikis. Seandainya ya, awalnya keluhan kejantananya kan masih awal-awal tahap pertama itu kan lemah sahwat Pak Wayu. Seandainya dibiarkan, karena pria ini merasa cuma gini aja, besok juga udah bisa lagi. Bangga dengan materinya ya. Sekarang nih, cuma itu kalau seandainya dibiarkan, bisa nggak sih Pak Wayu itu sampai ke yang tahapan paling fatal, impotensi, bisa nggak? Iya, memang akhirnya menujunya ke situ. Oh, menujunya ke impotensi. Iya, karena apa seperti tadi bilang, yang namanya terapi kan sehatnya buat berhubungan. Tapi karena punya lemah sahwat keluhan, nggak dicari solusi untuk mengatasinya, nggak mau datang ke Mahesa kan itu kan, dengan sendirinya akhirnya terjadi rasa rendah diri. Kalau kita mau berhubungan ada rasa takut. Gitu. Nah, seperti ke bawah, terus akhirnya apa? Ya bisa terjadi impotensi. Diwaspadai bila mana setiap hari pagi ya, itu selama 3 bulan nggak bisa ereksi,
itu mau mendekati impotensi. Baik pemirsa, bisa diulang dan didengarkan baik-baik selama 3 bulan ya, 3 bulan ya Pak ya? Betul. 3 bulan pagi hari bangun tidur, kalau biasanya ini pusakanya ini siap mengibarkan bendera. Betul. Ini kalau tidak bisa mengibarkan bendera berarti waspada, tanda-tanda impotensi. Iya betul. Iya Pak Wahyu? Iya betul. Kan impotensi itu bener-bener pusakanya Iya mau bagi laki-laki sebetulnya, tapi kan pengaruhnya ke rumah tangga juga. Iya, terus itu kalau seandainya udah bener-bener dia udah di apa ya, udah seandainya ya udah impotensi. Betul. Terus udah pemanasan panjang kali lebar dan ternyata itunya tetap Nggak tidak bisa, iya. tetap tidak ada reaksi. Itu bisa disembuhkan nggak impotensi Iya, sebenarnya? kalau kita mau usaha semuanya bisa ya. Kita bangun semangat daripada pasiennya. Untuk juga pasangan juga seperti itu. Bila mana nanti ada laki-laki yang mendekati impotensi, jangan diabaikan atau jangan katakanlah seperti kok seperti ini, jangan. Iya, jangan. Cari solusi, semangat, kasih semangat. Dan nanti akhirnya pasangan semangat, bapaknya semangat, akhirnya nanti bisa teratasi. Dan yang pastinya sabar juga ya Pak Wahyu? Iya betul. Karena nggak bisa instan ya? Iya, tadi bilang psikis kan pengaruh. Dia terjadi impotensi karena punya keluhan lemah syahwat. Dengan sendirinya kan dia kurang percaya diri. Kebawa terus akhirnya impotensi. Lah untuk mengembalikannya kita semangat lagi. Itu kan. Soalnya yang namanya laki-laki untuk seksualitas nggak ada batasnya. Batas usia nggak ada. Kalau laki-laki nggak ada batas Itu. usia ya, enaknya di situ. Kalau misalkan kita udah usia 60-70 itu malah menggebu-gebu libido kita. Oh, usia berapa Pak Wahyu? 60-70 itu udah menggebu-gebu libido kita. Kita pengennya seperti yang dulu gitu kan, muda. Tapi kita harus mengerti juga dalam arti kondisi fisik kita. Mungkin itunya pusakanya bagus Betul. ya. Fisiknya. Iya, seperti itu kan. Tapi kan bukannya seksual itu untuk milih anak-anak muda, bukan. Untuk orang usia pun juga sama, malah lebih tinggi libidonya daripada. Dan itu fungsinya Mahesa pastinya ya. Betul. Mengembalikan kejantanannya seperti usia-usia yang 20-an kayak gitu ya. Itu fungsinya Mahesa untuk perawatan. Baik pemirsa, tapi sebelumnya Rasul masih mau ingatin juga, ini kalau seandainya pria perkasa yang di rumah pengen konsultasi bareng kita langsung, silakan yuk. Rasul tunggu di 085 799 767676. Bisa langsung konsultasi bareng kita di sini dan langsung dijawab bareng Pak Wahyu ya. Dan juga yang pastinya untuk pemirsa yang di rumah, ini benar-benar kabar gembira untuk pria perkasa yang di rumah. Untuk perawatannya atau untuk terapinya akan diberikan terapi gratis setelah yang pertama. Betul. Ya Pak Wahyu. Nanti selanjutnya ini bisa untuk digunakan seumur hidup. Nah, ini memang sangat penting sekali untuk menjaga dari pusakanya, karena ini cuma satu-satunya pemirsa, nggak ada serap ya. Kalau ban aja kan ada serapnya ya. Betul. Kalau ini nggak ada serap. Pak Wahyu, ini kita Restu masih penasaran ya, kan kalau tadi kita sempat membahas masalah kejantan, impotensi dan begini. Kalau seandainya ini ada kasus dia ada penyakit diabetes. Betul. Diabetes itu kan biasanya cenderung akan pengaruh ke kejantanan. Betul. Ini biasanya kasus-kasus yang mungkin Mahesa pernah ada ya. Iya, banyak itu ya. Untuk masalah penanganan diabetes ya, pasti larinya untuk laki-laki kejantanan juga. Iya, pasti. Pasti seperti itu, banyak sekali yang keluhan seperti itu. Makanya kan untuk di Mahesa kita atasi semuanya. Dari diabetesnya juga dengan kejantanannya. Jadi bukan satu-satu diabetesnya dulu, nanti baru kejantanan, bukan seperti itu. Kalau kita nanti kita kasih ke diabetesnya, nanti kita kasih ke kejantanannya. Berarti tahapannya selalu Iya, betul. Karena yang namanya diabetes itu sebetulnya kan nggak ada istilah sembuh, normal. Karena apa? Kelebihan kadar gula kan gitu kan. Segala sesuatu yang kelebihan kan bisa diatasi dengan dinormalkan kan gitu. Karena yang namanya diabetes seperti kelebihan kadar gula dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai tenaga. Itu makanya harus imbang dengan sirkulasi darah itu kan, karena ketinggian juga nanti menghambat juga. Oh gitu ya Pak? Iya, peda darah kita kurang lancar karena terhalang dengan kadar gula tinggi itu. Tapi biasanya kalau diabetes itu menyerangnya ya sama kayak keluhan kejantanan nggak sih Pak? Ya, maksudnya mandang usia harus sudah segini dulu atau mungkin muda juga bisa? Sebetulnya banyak sekali yang muda kena diabetes juga. Oh gitu. Cuman kan tanpa disadari kan aktivitasnya masih padat. Sehingga dia nggak merasakan. Tapi kalau sudah yang punya aktivitas, katakanlah seperti yang udah bekerja ataupun apa, itu sebetulnya merasakan. Itu cuman karena diabaikan itu kan, dengan sendirinya nanti baru terasa kalau misalkan anfal, dalam arti anfal itu ada keluhan seperti apa, ternyata dicek ada gulanya tinggi. Kalau itu untuk masalah kejantanan pasti lahirnya kejantanan. Jadi ini untuk jeritan dari hati istri yang mungkin pasangannya terkena diabetes. Betul. Tidak perlu khawatir, tidak perlu terus menjerit ya. Kita sudah memberikan solusinya ya Pak ya. Jadi tidak perlu terus menjerit, bisa langsung datang ke kliniknya Mahesa. Jadi nanti tidak ada kata tidak mungkin berarti. Betul. Ya Pak selama mau berusaha. Iya, segala sesuatu kalau kita mau usaha pasti hasilnya ada. Pasti hasilnya ada. Makanya kalau di Mahesa kita nggak mau menjanjikan, biar pasien yang merasakan.
Karena yang namanya kita janjikan kalau hasilnya kurang, kecewa yang ada, kasihan. Iya, kasihan juga. Itu. Terus istrinya semakin menjerit, nggak bisa habis ceritanya. Sampai habis untuk menjerit. Pak Wahyu, ini biasanya kalau untuk diabetes sendiri, larinya ke keluhannya yang pertama apa? Gimana? Yang untuk diabetes, Iya, larinya itunya ereksinya nggak? Iya, kalau kita ya? kita kan harusnya kejantanan, dan menangannya kejantanan. Sebetulnya untuk diabetes itu banyak sekali komplikasinya. Oh gitu. Iya, tapi kita khususnya penanganan kejantanan, kita kejantanannya. Karena yang namanya diabetes seperti kelebihan kan ada gula, sedangkan kita kan dikendalikan oleh darah. Dengan sendirinya darah itu nggak lancar karena terlarang dengan kadar gula tinggi itu. Lah terjadi penyumbatan. Makanya banyak sekali keluhan atau penyakit di situ. Itu kan bisa terjadi penyakit apa ternyata dari kadar gula tinggi itu. Pada umumnya kalau punya diabetes mereka pada kurang percaya diri. Oh, pasti nggak percaya diri? Iya, itu jangan. Itu kita harus bangun percaya diri. Hati-hati dengan diabetes. Kita bangun percaya diri. Berarti kalau lebih baik saya ada keluhan kejantanan, betul, datang ke kliniknya Mas itu sama pasangan aja ya Pak Wahyu? Iya, betul. Sama istri ya, Iya. jadi itu lebih bagus mungkin ya? Betul, karena yang namanya diabetes sebetulnya kan bukan milik laki-laki aja, perempuan juga. Seperti tadi bilang, yang punya keluhan diabetes, kalau sudah lama, mereka pada kurang percaya diri, atau kadang-kadang udah putus asa. Oh gitu? Jangan, putus seperti asa. itu, kenapa? Kalau kita bangun semangat dengan dirinya, diabetes, kadar gula itu akan kembali ke normal. Tapi kalau kita kepikiran terus, itu nanti akan naik terus. Semakin drop juga kondisinya. Iya, kondisi kita. Kita enjoy aja, karena prinsip kalau Mahesa ya, dengan saya ataupun saya sendiri ya, prinsip saya, semua orang punya diabetes, kelebihan kadar gula. Itu. Tinggal itu ya. Iya, tinggal diri kita sendiri kan. Ya. Biasanya begitu kalau kita punya orang punya kadar gula tinggi, mereka pada putus asa, bingung, seperti apa. Ya semuanya kan yang atas yang ngatur kan. Makanya kita cari solusinya untuk menormalkan kadar gula itu. Kalau untuk laki-laki, Mahesa siap untuk membantu. Pasti gitu. ya Pak Wahyu. Jadi memang kalau seandainya datang ke kliniknya Mahesa, ini alangkah lebih baiknya bersama pasangan ya. Betul. Jadi mungkin pasangannya juga menginformasi apa yang ada di jeritan hati Betul, diungkapkan. Dan betul, jadi betul. prianya saling enak ya Pak Wahyu untuk konsultasinya. Terus Pak Wahyu, ini kalau seandainya di kasus-kasus seperti diabetes atau mungkin tanda-tanda keluhan kejantan seperti lemah syahwat, Betul. itu bisa pengaruh ke, ada nggak sih tanda-tanda sama pasangan biasanya itu nafsunya menggebu-gebu, tiba-tiba gairah seksnya menurun. Ini juga bisa seperti itu Pak? Bisa terjadi juga, karena gairah seks menurun itu bisa terjadi karena kita gila kerja. Dalam arti gila kerja aktivitas itu, ya? Iya, aktivitas kita itu nggak mengenal waktu. Oke. Nggak mengenal waktu, dengan sini kan pikirannya kita udah penuh kan. Nah, kita pulang ternyata istri kita sudah tidur, kan nggak ada komunikasi kan? Nggak pas ya, Ya, timenya nggak ya pas. seperti itu kan. Terus sebaliknya juga, bila mana nanti kita istri menunggu, ternyata kita udah pulang kecapean, mandi langsung tidur. Nah, hal-hal seperti itu terjadi, nggak ada komunikasi, akhirnya laki-laki bisa terjadi gairah seks menurun. Oh gitu ya Pak? Itu karena ada rasa malas, pikiran sudah penuh. Sudah penuh. Sampai itu kan, rumah juga waktunya nggak pas. iya, makanya diperlukan suatu komunikasi. Bila mana nanti aktivitas pasangan itu terlalu padat di luar ataupun permasalahan, pulang ya kita kalau bisa komunikasi sebentar. Jadi untuk menghilangkan kepenatan sehari-hari itu. Tapi memang sebenarnya faktor penyebabnya dari gairah seks menurun ini bukan karena keluhan kejantanan ya, dari Bukan. psikis lebih Ya, ke bisa. aktivitas. Bisa dari kejantanan, bisa. Oh bisa juga kejantanan. Bisanya apa? Kita punya keluhan lemah syahwat. Nggak mencari solusi untuk pengobatannya. Kebawa terus. Akhirnya apa? Sang istri nyeletuk, Pak kok seperti ini? Akhirnya kan timbul rasa minder. Oh gitu. Ini kan mau berhubungan, aduh jangan-jangan nanti ibu seperti kemarin. Jadi kurang percaya diri dengan kejantanannya. Akhirnya rasa malas timbul, terjadilah gairah seks menurun. Tapi kalau untuk gairah seks menurun sendiri, kalau seandainya di terapi atau di apa itu bisa kembali? Iya bisa. Asalkan juga dari istri menunjang juga. Betul, kita punya gairah seks menurun karena rasa minder kita berhubungan. Tapi setelah kita terapi, kita dengan ramuannya, kok ereksi bagus, dia akan semangat lagi. Semangat lagi. Gairah seks menurunnya itu hilang. Akhirnya timbul suatu gairah yang tinggian gitu. Tapi kalau seandainya udah gairahnya udah tinggi, tapi ternyata pusakanya yang nggak bisa diajak kerja sama, itu yang paling. Iya, ya itulah seperti itu. Lemah syahwat itu makanya kita tangani kan. Ditangani. Iya, ya, seperti itu. Terus ya. yang kedua dorongan daripada pasangan. Jangan nanti untuk masalah gairah seks menurun sudah teratasi, nanti terjadi gairah tinggi, ereksinya juga bagus, pasangannya gagahan. Ya sudah pengaruh. Pasangannya
nggak ketemu Pak Wahyu ya kalau Iya, gitu. akhirnya kan terjadi lagi kan. Terjadi lagi. Iya, Tapi gitu. memang dikatakan kalau untuk gairah seks menurun ini lebih baik untuk mengatur dari aktivitas juga ya Betul, Pak Wahyu betul, ya. betul. Karena mungkin faktor utamanya sebelum kekeluhan kayak lemas sahwat, Betul. terus seperti itu tuh karena aktivitas Betul. ya. Orang bisa menempatkan. Iya, kelihatannya tuh sepele ya, kita Sepele. aktivitas pada misalkan kita di komputer ataupun melakukan suatu pekerjaan yang duduk, itu juga pengaruh. Pengaruh ya. Pikiran kita sudah penuh kan gitu kan, kita hitung aja kita nggak bisa. Apalagi buat berhubungan ataupun kebutuhan batin, itu kan. Betul. Ya dengan sendirinya kita tinggal sebentar, kita keluar sebentar. Pak Wahyu, aku yang bikin penasaran itu masalah ukuran. Tapi sebenarnya saja kita bahas ukuran ya Pak Wahyu. Betul. Oke pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kita di sini di Mahesa.